Habib Hamid yang saya hormati, juga aparatur pemerintah, aparatur negara, Bapak RT, ada ya, insya Allah RT berapa tuh, Bapak Rais, dan juga RT yang lainnya, Bapak RW, semuanya yang sama-sama saya hormati, Ketua Rimba dan juga anggotanya Bapak Saiful Anwar yang saya hormati, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu dan juga anak-anak ya, semuanya yang sama-sama saya hormati, dan semoga berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadi wasilah turun berkah, amin, turun rahmat dan maghfirah, amin, diampunkan dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, disehatkan badan kita, banyak rezeki kita, bertambah ilmu kita, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah dan nikmatnya kepada kita, diantaranya sehat walafiat dan juga panjang umur, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka ta'ziman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat rangkai salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ah, para ulama, dan semoga bil khusus kepada kita yang hadir di Masjid Baitul Munawwarah ini, dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan doa kita, semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad, baginda Rasulullah Muhammad. Ajak menembak ya weh. Ketika kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, maka kita harus menjawab dengan sholat, karena diancam oleh Nabi, barang siapa yang ketika mendengar namaku disebutkan di sisinya lalu dia tidak bersolawat, maka diancam oleh Nabi dengan kehinaan. Orang tersebut akan dihinakan oleh Allah. Na'udzu. Sekarang saya tanya, mau tidak mendapat syafaat dari baginda Nabi? Pengen tidak mendapat syafaat dari baginda Nabi? Salah satu caranya kita harus banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Yuk bareng-bareng baca solawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lihat sini. Kenal nggak sama Nabi? Kenal nggak sama Nabi Muhammad? Kenalan di mana? Kita wajib kenal kepada baginda Nabi Muhammad. Anak siapa? Nabi Muhammad anak siapa? Nabi Muhammad bin Abdullah. Abdullah, Aminah ibundanya, Abdullah Talib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy. Inilah yang penuh, inilah yang penuh, penuh, penuh rahatil bilayalil maulidi kabarikun nariyamu rahatil lil maulidi wa barikun nariyamu mimani ahmani wa barikun nariyamu mimani ahmani wa barikun nariyamu mimani ahmani bilayalil Alhamdulillah ya anak-anak Masjid Baitul Munawwarah semuanya sudah mengenal Rasulullah Sallallahu. Memang wajib ya. Jadi mengenal Rasul itu hukumnya wajib ain ya ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya kita wajib mengenal Rasul. Karena insya Allah kalau kita sudah mengenal akan timbul rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu. Mengenal Nabi hukumnya wajib, mencintai Nabi juga hukumnya. Bagaimana kita mau mencintai kalau kita tidak kan? Makanya tak kenal, makanya tak sayang, makanya tak cinta. Begitu pepatah. Kalau kita sudah sayang, kalau kita sudah kenal, insya Allah rasa cinta pun datang. Insya Allah. Yang namanya orang sudah mencintai sesuatu, yang pertama dia akan banyak-banyak menyebutkannya. Dengan cara apa? Dengan cara perbanyak membaca sholawat. Man ahaba say'an aksara min dzikrihi. Artinya barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan memperbanyak menyebutkannya. Ya oleh karenanya semuanya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, jamaah Masjid Baitul Munawwarah semuanya setiap hari
memperbanyak salawat? Siap memperbanyak salawat kepada Nabi? Insya Allah. Jangan bohong lo ya. Awas kalau bohong. Udah salawatnya yang mampu saja, yang bisa saja. Kayak tadi boleh, dinyanyiin boleh. Yang namanya salawat itu kan banyak ragamnya, banyak lagunya. Ada salawat epi namala. Tuh, gimana tuh salawat epi namala? Ada salawat ayu ting ting. Itu macam-macam lagunya. Oleh karenanya sekali lagi kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad harus memperbanyak membaca salawat. Insya Allah di akhirat nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang perlu kita ketahui tidak kalah penting ya, kita sebagai orang Islam, umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus paham, kita harus tahu tujuan diutusnya baginda Rasulullah ke muka bumi ini untuk siapa dan untuk apa. Pada pengajian malam Senin kemarin sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada jin, bahkan kepada seluruh makhluk termasuk malaikat, termasuk para nabi yang terdahulu, termasuk benda mati, termasuk makhluk-makhluk yang tidak berakal. Itu semuanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada mereka. Cuman perbedaannya, dengerin ya, dengerin, jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Ya, siap nggak dengerin? Siap. Kalau nggak dengerin, apa? Kembali. Ya. Cuman bedanya Nabi Muhammad diutus kepada makhluk lain selain jin dan manusia. Itu adalah litasyrif. Apa katanya? Asli bahasa apa? Bahasa Arab artinya? Elok di belakang-belakang. Tasrif bahasa Arab, bahasa kitanya memuliakan. Apa katanya? Memuliakan. Jadi semuanya bumi, langit, batu-batuan, pohon-pohonan, termasuk virus, kuman, makhluk yang paling kecil sekalipun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memuliakan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kepada malaikat itu khilafiyah ulama. Menurut sebagian ulama litaklif, menurut sebagian ulama litasyrif. Kalau kepada jin dan manusia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala litaklif. Apa katanya? Ada apa? Sekali lagi. Hebat nih, cerdas berarti anak-anak ya. Perempuan, anak-anak perempuan apa katanya? Hebat juga nih ibu-ibu. Bapak-bapak. Litaklif ya. Itu bahasa Arab, bahasa kitanya apa? Bahasa kitanya ya, jin dan manusia mendapat beban dari Allah Subhanahu wa taala karena diutusnya baginda Nabi Muhammad. Diutusnya baginda Nabi Muhammad. Bebannya apa yang Allah bebankan? Bebannya adalah supaya jin, supaya manusia semuanya, baik laki-laki maupun perempuan maupun bencong. Ini ada nggak bencong? Ada nggak bencong nih? Mau nggak jadi bencong?
itu kena beban syariat, artinya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya taat kepada Allah Subhanahu, supaya mau melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu tujuannya diutus Kanjeng Nabi kepada kita, ya Bu, Pak, kita semuanya supaya melaksanakan perintah Allah. Ibu-ibu laksanakan perintah Allah, ya. Tapi walaupun itu beban dari Allah, Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia, Allah tidak akan memberikan beban kepada jin dan manusia kecuali sesuai dengan kesanggupan manusia itu sendiri. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak, ibu-ibu? Betul. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kurang rame. Sekali lagi ya. La illa wus'aha. Alhamdulillah. Artinya apa? Wallahu a'lam bimuradi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada satu jiwa pun, Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang pun illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kesanggupan orang itu. Allah tidak akan memberikan perintah kepada manusia kecuali sesuai dengan kesanggupan, dengan kemampuan manusia itu sendiri. Contoh, Allah memerintahkan sholat. Sholat berat nggak, Bu? Sholat berat tidak? Berat tidak, bapak-bapak? Sholat berat apa tidak? Enteng, Bu, ya. Sholat enteng, paling 3 menit selesai. Berapa menit ternyata? 3 menit selesai. Makan 1 piring berapa menit? 2 jam. Oh, Masya Allah. Makan seblak 1 mangkok berapa menit? Berapa menit makan seblak 1 mangkok? Ini makan seblak 1 mangkok bisa 1 jam. Betul tidak, Bu? Betul. Kenapa makan seblak 1 mangkok bisa 1 jam? Karena panas. Iya, nggak bisa langsung dimakan, harus waduh pelan-pelan kipasin dulu kan. Itu seblak biasanya dinginnya lama, betul tidak? Kalau sholat berapa menit? 3 menit selesai, ya. Tapi walaupun sholat itu hanya 3 menit selesai, ternyata kenyataannya banyak yang insya Allah yang hadir di sini semuanya rajin sholat, ibu-ibunya rajin sholat, bapak-bapaknya juga rajin sholat, anak-anaknya mudah-mudahan rajin sholat. Betul kan nih? Sholat, suka sholat nggak? Alhamdulillah. Enteng ya. Masya Allah, sehari cuma 5 kali, itu sehari semalam. Dohor, asar, subuh, maghrib dan isya, atau dohor, asar, maghrib, isya dan subuh. Sebentar kita dituntut oleh Allah supaya menyembah Allah, supaya melaksanakan sholat. Tinggal hitung saja, umpamanya yang wajib 5 kali 3 menit, 5 kali 3
Itu kira-kira berat apa tidak? Berat apa tidak? Enteng apa tidak? Enteng, insya. Enteng juga bagi siapa? Karena tidak sedikit orang-orang, tidak sedikit manusia yang angkat karung 50 kilo, enteng sekali kayaknya. Tapi untuk mengangkat tangan sambil mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, banyak yang tidak kuat. Betul tidak? Banyak yang tidak kuat, betul tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada guru kita Habib Hamid. Silakan duduk semuanya, silakan duduk. Silakan anak-anak duduk kembali ya. Anak-anak silakan duduk kembali. Tolong anak-anak duduk rapi ya. Jangan ribut, jangan berisik, jangan recet ya. Recet tahu nggak recet? Duduk, duduk.